Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Aprilian Najmuddin. NIM saya 21106060005. Jadi, kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum pemrograman komputer tentang membuat submenu di sini. Karena saya bernim ganjil, maka dari itu tugas programnya itu adalah membuat submenu. Program dengan menu itu dengan pilihan minimal tiga opsi yang di dalamnya itu menjelaskan atau menghitung volume bangun ruang. Di sini sudah tertera ya ini. Di sini ada program yang saya buat. Program yang saya buat ini terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 fungsi. Jadi fungsi itu ya dipanggilnya dengan keyword depth. Jadi di sini tertera 6 fungsi. Yang pertama ada fungsi volume balok, ada volume tabung, volume bola, volume kerucut, kembali, dan daftar menu. Dan kenapa saya mengambil 4 opsi? Kan tadi minimal 3 opsi berarti bisa lebih. Saya hanya mengendapkan menjadi 4. Di sini saya memilih submenunya yaitu balok, tabung, bola, dan kerucut. Jadi di fungsi pertama ini, di fungsi daftar menu, saya membahas dari bawah dulu karena di sini eh, yang dipanggil terlebih dahulu adalah daftar menu. Maka nanti yang akan dikeluarkan di runningnya itu di run itu akan yang keluar adalah daftar menu terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada print dulu. Ini print itu ya perintah buat mengeluarkan yang ada di dalam kurung ini. Nanti jadi akan keluar di runningnya. Silahkan pilih volume yang akan dihitung. Semua ini 1 balok, 2 tabung, 3 bola, 3 kerucut. Kemudian di sini ada perintah untuk memasukkan nomor yang dipilih dan ini integer karena yang dimasukkan adalah bilangan bulat. Terus di sini kita menggunakan if else atau percabangan. If else, maka berarti di sini lebih dari 2 pilihan. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 pilihan. Ya, jadi jika pilihan 1 itu maka akan ke fungsi volume balok. Dan jika memilih pilihan 2 maka akan masuk ke volume tabung. Dan jika memilih pilihan 3 itu akan masuk ke volume bola. Dan jika masuk ke pilihan 4 itu akan masuk volume kerucut. Nah, jika tidak masuk ke manapun ini, ke 1, 2, 3, 4 itu, maka program akan menampilkan kata-kata ini. Maaf, nomor Anda yang masukkan tidak terdaftar. Nah, kemudian ini di sini ada menu kembali di setiap pilihannya. Jadi ini ada ulang atau kembali. Jadi nanti bisa, kenapa dibuat menu kembali ini atau fungsi kembali ini? Karena ini agar bisa kembali ke daftar menu yang awal. Jadi program ini akan terus mengulang jadi akan terus berlangsung, akan terus bisa berulang, kecuali program ini dihentikan dengan, di sini ada, kita masuk ke fungsi kembali ya, fungsi kembali itu, di sini masuknya ke kembali. Di sini akan memasukkan perintah, input, dan ini ada if else-nya.
Nah, if else-nya itu cuma dua, jadi hanya dua pilihan. Nah, if kembali itu di sini pilihannya jika memasukkan Y itu akan kembali ke daftar menu. Nah, selain Y, nah, di sini kan pilihannya ada N. Nah, kekurangan dari program ini jika memasukkan selain huruf N, selain huruf Y, itu akan menampilkan print Anda keluar dari program. Jadi akan mengakhiri program tersebut. Jadi apapun selain Y sebenarnya itu akan mengakhiri program ini atau bisa error. Karena di sini pilihannya sebenarnya di sini udah dicantumin ya Y per N, tapi selain itu dia bisa masuk ke tanda keluar dari program. Kemudian di sini ada empat empat fungsi lainnya. Ini fungsi yang di dalam menu tadi, menunya ada empat ya. Menu yang pertama ada volume balok. Di sini volume balok ini print buat perintah print. Nah, di sini nih ini ada variabelnya buat menyusun volume baloknya. Variabelnya itu ada P, kita pakai tipe data float karena panjangnya ini bisa bentuknya sebuah pecahan atau desimal. Makanya kita buat float. Sama, lebar juga, tinggi juga sama. Kemudian nanti seperti ini bentuknya input, masukkan. Kemudian di sini penghitungan volumenya yaitu proses penghitungannya, kemudian nanti akan di print dari hasil tersebut. Jadi akan muncul di runningnya jika sudah dimasukkan semua angkanya. Kemudian ke volume tabung di sini. Nah, ini dia bedanya ya. Di sini ada jari-jari. Di sini ada kata import match. Jadi ini sama seperti yang di atas yang tadi print menghitung volume bangun tabung ini. Yang membedakan ada R, di sini ada pi ya. R di sini float sama kayak tadi. Nah, di sini pi yang membedakan ya. P-nya itu float dalam kurung match P. Nah, match P ini jadi si nilai P-nya itu akan nilai aslinya. Sebenarnya ini bisa dengan cara lain, yaitu dengan pi sama dengan nantinya akan menjadi konstanta bukan variabel. Jadi pi sama dengan 3,14 atau 22/7. Tapi saya memilih menggunakan bilangan aslinya. Jadi maka untuk itu saya masukkan import match agar karena ini bilangan matematika, jadi udah ada ketentuannya dalam matematika, maka dimasukkan import match. Dan pi menulisnya pi sama dengan plot match pi karena pi ini angkanya berbentuk desimal ya. 14. Jadi 3,14 sekian 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 sekian. Jadi udah ada ketentuannya. Maka dimasukkan match pi. Nah, ini sama ya. Tinggi T di lambang T plot input masukkan volumenya pi kali R kali T, volume sama dengan ya. Terus yang ini juga, nah sama ini juga menggunakan import match karena memiliki pi. Jadi 4/3 pi, ya, ini volume bola. Sama juga, sini juga import match print, ya menggunakan import match juga, match pi sama juga. Jadi ya hampir semuanya sama ya. Jadi yang membedakan itu ya sini hanya tiga-tiganya import match, hanya satu yang tidak volume balok karena tidak memiliki nilai V, ketetapan V. Nah, mungkin kita bisa coba running di sini ya dengan mencet F5 langsung short charge dulu. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Yang akan muncul di runningnya itu adalah silakan pilih volume yang akan dihitung. Nah, kita mulai dari daftar menu kan. Karena yang dipanggil pertama itu daftar menu. Di sini ada 4 pilihan. Nah, jika menulis angka 1, itu akan keluar menghitung volume bangun balok. Nah, sekarang masukkan, misalnya
panjangnya itu 3, lebarnya 2, tingginya 1. Nah, sini akan ada. Nah, di sini apakah Anda ingin kembali? Yes, iya. Masukkan angka ya. Masukkan huruf kembali ya. Karena di sini ada fungsi kembali. Maka akan kembali ke daftar menu. Jadi if kembali sama dengan y, itu akan kembali ke daftar menu. Sekarang kita masukkan 2. Nah, masukkan jari-jari tabung. Di sini yang dicari adalah volume tabung. Jari-jari tabung yang 7. Tinggi juga 7. Nah, ini. Nah, angkanya banyak kan di sini ya. Di sini. Kenapa banyak? Karena di sini menggunakan angka asli dari nilai pi-nya tersebut. Jadi kita tidak membulatkan, jadi tidak menggunakan konstanta, tapi kita menggunakan ketetapan. Sebenarnya tetap konstanta, tapi ketetapan asli dari bilangan matematika itu tersendiri. Gitu. Terus kita masukkan Y lagi nih. Kita mencoba ke menu ketiga. Menu ketiga itu adalah bola. Ya, misal 7. Nah, bola hanya memasukkan jari-jari. Karena ya rumusnya itu 4/3 kali V kali R kali R kali R. Atau kalau disingkat itu 4/3 kali VR kubik ya. Kita masuk lagi Y ya di sini. Masukkan menu keempat itu ada kerucut. Masukkan di sini, masukkan jari-jari 7. Masukkan tinggi. Nah, akan muncul ini. Terus kita kembali lagi ke fungsi kembali. Masukkan lagi. Nah, di sini nih kita coba memasukkan angka lain ya. Jadi kita coba balik lagi ke daftar menu ya. Daftar menu Y. Nah, masuk lagi. Kita masukkan angka lain di sini selain 1 bro. Akan muncul apa sih? Misalnya kita masukkan 5. Nah, ini akan muncul seperti ini. Maaf, nomor yang Anda masukkan tidak terdaftar. Anda hanya dapat memasukkan nomor 1 sampai 4. Nah, ini. Jadi dia akan masuk ke else ini loh. Kita tidak masukkan 1 sampai 4 itu. Nah, kita kembali masukkan. Sini kita masukkan N untuk mengakhiri program. Kita coba lagi. Nah, ini kelemahan program ini ada di ini. Nah, jika dimasukkan misalnya kita masukkan 1 ya. Nah, di sini ya, apakah Anda ingin kembali ke daftar? Nah, jika kita memasukkan sembarang kata K atau H, itu ini Anda keluar dari program. Jadi tidak ada pilihan N sebenarnya. Tidak memasukkan N pun akan keluar program gitu. Jadi ya hitungannya itu adalah sebuah error dalam program. Itu mungkin dari saya, presentasi dari saya ini program saya menggunakan 4 submenu dan di sini ada 6 fungsi ya yang kemarin dijelaskan. Ada juga percabangan. Jadi mungkin cukup sekian dari saya. Presentasi dari saya ini tentang program perhitungan volume yang saya buat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.